know why the phoenix sits on the right hand of the emperor? She is his guardian, his protector. That she's both beautiful and strong. Your job is to bring honor to the family. Do you think you can do that? Citizens, we are under attack from northern invaders. Their leader calls himself Ori Khan. Fights alongside a witch. No survivors. By edict of His Imperial Majesty, every family must contribute one man to fight. Have you no son? I am blessed with 2 daughters. I will fight. We must be strong. This time he will not return. Loyal, brave, and true. It is my duty to protect my family. Ancestors, please protect her. What is your name, soldier? Hua Jun, Commander, son of Hua Zhou. We're going to make men out of every single one of you. Close the gate! The spirit is evident, but something holds you back. When they find out who you are, they will show you no mercy. I'm Hua Mulan. I will bring honor to us all. Halo Cinephile, apa kabar? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu. Kali ini mau ceritain alur film yang berjudul Mulan. Film yang dirilis pada tahun 2020 ini disutradarai oleh Niki Caro dan mendapatkan rating 5,7 dari 10 versi IMDb. Film ini menceritakan tentang Mulan yang menyamar menjadi pria untuk memperjuangkan tanah airnya dari sekelompok orang yang ingin merebut kerajaannya. Berawal dari raja yang mengeluarkan dekrit bahwa satu keluarga harus mengirimkan satu laki-laki untuk menjadi pejuang, mempertahankan kerajaan. Oh iya, film ini juga diadaptasi dari cerita rakyat Tiongkok kuno yang berjudul Balada Mulan. Scene berawal dari Mulan yang sedang berlatih menggunakan Qi. Kemudian di pemukiman, Mulan sedang mengejar ayam untuk dimasukkan ke dalam kandang. Dia ngejar sampai naik genteng tuh. Pas dia kepleset, dia berhasil turun dengan baik. Tapi orang-orang malah ngelihat sinis gitu. Di rumah, orang tua Mulan khawatir kalau Mulan akan disebut penyihir karena tingkahnya. Mulan pun mendengar itu. Lalu Mulan ngebenerin patung Phoenix. Gak lama ayah datang dan bilang kalau Qi Mulan sangat kuat. Ayah pun meminta Mulan untuk menyembunyikannya. Di sisi lain, ada seorang musafir didatangi seorang wanita. Dan tiba-tiba tubuh wanita itu menyatu dengan tubuhnya. Sesampainya di Garnisun Utara, dia langsung menyerang prajurit kerajaan dari dalam dan membantu pasukan elit Rourans untuk membantai habis prajurit di sana. Setelah itu wanita tadi menyamar menjadi salah satu prajurit kerajaan agar bisa masuk ke dalam istana raja. Gak lama kemudian, wanita yang menyamar itu mengatakan kalau Buri Khan adalah pemimpin Rourans. Ia juga bertarung bersama seorang wanita yang memiliki Qi luar biasa. Raja yang mendengar hal tersebut pun memutuskan untuk menghancurkan tentara Rourans dan penyihirnya dengan membuat pasukan dari warganya sendiri. Lalu, wanita yang menyamar tadi berubah menjadi burung dan menemui Buri Khan. Di sana ia tidak terima kalau dibilang penyihir sama Buri Khan. Tapi demi mendapat pengakuan, ia tetap bekerja sama. Saat Mulan pulang, ternyata ia mau dijodohin tuh. Dia pun menurut demi kehormatan keluarganya. Keesokan harinya Mulan didandani untuk datang ke tempat Mak Comblang.
Kemudian Mulan dites oleh Mak Comblang untuk memperlihatkan keanggunannya pada calon ibu mertuanya. Namun Mulan melihat laba-laba dan mencoba untuk menyingkirkannya dengan teko teh. Tapi karena Mak Comblang menyuruh tekonya ditaruh tengah-tengah, laba-laba pun keluar dan membuat semuanya berantakan. Karena kejadian itu, Mak Comblang menganggap Mulan sebagai aib keluarga Hua karena tidak bisa mendidik anak perempuannya. Setelah itu, ketika hendak pulang, tiba-tiba saja prajurit datang mengumumkan bahwa negaranya sedang berperang dan meminta setiap laki-laki dari keluarga di sini ikut serta dalam berperang. Ayah yang mendengar tersebut berusaha tegar untuk mengambil surat perang. Namun, malam harinya ayah sedang mempersiapkan senjata dan baju besinya untuk bertempur. Saat Mulan melihat ukiran Phoenix, ayah mengatakan kalau Phoenix akan memberitahukan leluhur mereka bahwa ayah telah setia, berani, dan jujur, seperti ukiran pada pedangnya. Dia juga mengatakan kalau tidak ada keberanian tanpa rasa takut. Setelah mendengar hal tersebut, kemudian Mulan mencoba pedangnya. Esoknya, Mulan memutuskan untuk berangkat berperang menggunakan pedang serta baju besi milik ayahnya. Ketika ayah menyadari Mulan telah pergi, dia pun berdoa pada Phoenix untuk melindunginya. Saat malam hari tiba, Mulan memutuskan untuk beristirahat. Pagi harinya, Mulan terbangun dan melihat Phoenix menunjukkan jalan padanya. Sesampainya di tempat perkumpulan, Mulan mengalami sedikit hinaan dari teman seperjuangannya. Ia pun menantangnya. Namun, komandan datang menengahi mereka. Nah, di sini Mulan menggunakan nama Hua Jun sebagai samaran. Pada saat ia di tenda prajurit, petingginya datang meminta sukarelawan untuk tugas jaga malam. Sontak ia langsung menerimanya. Setelah itu, dia balik ke tenda prajurit untuk tidur. Di pagi harinya, mereka dikumpulkan untuk mendengarkan peraturan. Lalu, mereka melakukan latihan pedang, memanah, dan membawa air dengan kedua tangan untuk sampai ke puncak gunung. Hari demi hari, mereka terus melakukan latihan hingga bisa menjadi prajurit yang sesungguhnya. Kemudian, salah satu teman yang bernama Long Wei melakukan kecurangan. Dia pun mendapatkan sanksi berupa pengusiran. Di camp, Hong Hui menyuruhnya untuk mandi. Soalnya tuh sejak datang dia nggak pernah mandi. Iyalah, kalau ketahuan berabe. Keesokan harinya, di saat latihan tombak, Hong Hui membuat Hua Jun kesal. Kemudian Hua Jun memberikannya pelajaran dengan menggunakan chi keahliannya. Teman-teman yang melihat itu pun nampak bangga padanya. Saat tengah malam, Hua Jun pergi ke danau untuk mandi. Tapi gak lama kemudian, Hong Hui datang dan meminta maaf. Ia mengatakan kalau mereka akan bertarung melawan musuh yang sama, dan dia akan melakukan apa saja untuk melindungi teman-temannya. Lalu, di pertemuan 12 pemimpin suku Raurans, mereka menolak keberadaan penyihir, karena menurutnya penyihir itu tidak bisa dipercaya. Namun, Borikhan meyakinkan kalau penyihir ini akan melayani mereka sampai akhir. Setelah itu, Borikhan menyuruh penyihir untuk menghancurkan garnisun berikutnya. Di waktu yang sama, Hua Jun dipanggil oleh Komandan Tung. Ia menyuruh Hua Jun untuk mengembangkan chi miliknya agar bisa menjadi pejuang yang hebat. Setelah itu, dia pun memutuskan untuk melatih chi-nya seperti dahulu kala. Keesokan harinya, Hua Jun berhasil menjadi satu-satunya prajurit yang membawa air dengan kedua tangannya ke puncak gunung. Namun di sisi lain, Raurans berhasil menghancurkan garnisun dengan cepat. Komandan Tang yang mengetahui hal tersebut langsung mengumpulkan semua prajurit untuk maju melawan Raurans agar bisa melindungi garnisun Mountain Step. Tapi di saat sumpah prajurit, Hua Jun merasa gelisah karena menyadari dia telah berbohong tentang identitasnya. Nah, karena rasa gelisahnya itu, Hua Jun mendatangi Komandan Tang bermaksud untuk mengaku.
Namun di sana Komandan Tang malah ingin menjodohkannya dengan putrinya. Ketika mereka sampai di garnisun Batalion 4, semua prajurit telah tewas mengenaskan dan tak tersisa sama sekali. Sesampainya di garnisun Mountain Steppe, 2 prajurit berkuda melapor ke Komandan Tang bahwa Burikhan telah mendekat. Maka dari itu Komandan Tang memutuskan untuk bergerak lebih cepat agar bisa mengendalikan musuh. Kemudian pada saat mereka sedang berkumpul, dengan rasa takut Hua Jun meyakinkan teman-temannya bahwa tidak ada keberanian tanpa rasa takut. Dia pun berjanji untuk melindungi semuanya agar tetap hidup dan akan melindungi satu sama lain. Keesokan harinya, pertempuran antara prajurit kerajaan dan Rourans pun tidak terhindari. Komandan Tang menyuruh pasukan berkuda sayap kiri untuk mengejar beberapa prajurit Rourans yang kabur. Tapi gak lama kemudian, pasukan Hua Jun ditembaki satu persatu hingga menyisakan dirinya seorang. Namun Hua Jun yang sendirian memutuskan untuk tetap mengejar. Tanpa disadari, ternyata ada penyihir yang menyerangnya. Nah, penyihir itu tahu kalau Hua Jun telah berbohong. Ia bisa merasakan kalau Qi yang dimiliki Hua Jun tidaklah murni. Dan karena Hua Jun tidak mengaku, sang penyihir akhirnya membunuh dirinya. Beruntungnya ia masih selamat. Dan sejak kejadian itu, ia memutuskan untuk menjadi seorang Mulan dan membuka semua kebohongannya. Ia pun bergabung kembali dengan pasukan. Namun, penyihir menyerang prajurit kerajaan dengan kelelawar yang bikin mereka membuat pertahanan. Ternyata itu merupakan siasat dari Rourans. Lalu mereka pun diserang menggunakan ketapel tempur. Mulan yang melihat itu mendapat ide. Ia mengambil beberapa helm sebagai tipuan dan lari ke daerah perbukitan. Lalu, ia menembaki prajurit Rourans dari belakang. Otomatis pasukan Rourans mengubah serangannya, yang ternyata hal itu untuk meruntuhkan salju agar bisa meratakan pasukan Rourans. Hong Hee yang melihat temannya kesusahan langsung menolongnya, namun naasnya dia malah terkena longsoran salju. Mulan yang melihat itu pun segera membantunya. Ketika longsor salju telah usai, orang-orang mencari Hua Jun dan gak lama Mulan datang untuk mengakui identitasnya pada Komandan Tang. Teman-temannya pun kaget dan Komandan Tang merasa telah ditipu olehnya. Maka dari itu Mulan pun diusir dari pasukan. Setelah kejadian itu, Mulan sangat sedih telah mempermalukan keluarganya. Gak lama penyihir datang memberikan simpati dan mengajaknya untuk bergabung. Karena Burikhan akan merebut kota kerajaan dan menggulingkan sang raja. Namun Mulan menolak dan tetap setia dengan kerajaannya. Setelah itu ia pergi meninggalkannya. Ternyata Mulan kembali ke markas. Ia mencoba ngasih tahu komandan tentang rencana Burikhan, tapi dia tidak percaya dan akan dieksekusi. Namun Hong Hee dan lainnya membela Mulan karena ia adalah prajurit terbaik dan sangat setia. Setelah menimbang, Komandan Tang kembali mempercayainya dan menyuruh Mulan untuk memimpin mereka ke kota kerajaan. Di sisi lain, beberapa pasukan elit Rourans telah menyelinap ke dalam kerajaan. Bahkan penyihir juga berhasil mengubah dirinya menjadi penasihat kerajaan. Dia mengatakan pada raja kalau Burikhan menantangnya berduel di istana baru. Raja yang gak kenal takut pun memutuskan untuk pergi ke istana baru untuk mengalahkan Burikhan. Di saat raja akan keluar dari kerajaannya, penyihir menyuruh petinggi prajurit untuk mengumpulkan semua penjaga istana di alun-alun. Di waktu yang sama, Mulan tiba di kerajaan dan merasa heran karena tidak ada pasukan penjaga. Lalu saat dia menyadari kalau mereka dalam jebakan, Komandan Tang menyuruhnya untuk cepat melindungi raja. Di sisi lain, raja yang sudah sampai di istana baru langsung membantai habis prajurit Rourans. Namun tanpa disadari, ternyata dia telah masuk ke dalam perangkap. Ketika Mulan dan teman-temannya melewati lorong, mereka dihadang oleh prajurit Rourans. Sesampainya Mulan di tahta kerajaan, ia sungguh kaget saat melihat penyihir duduk di kursi raja. Penyihir tersebut membandingkan dirinya dengan Mulan.
karena masyarakat bisa menerima Mulan, tapi tidak kepadanya. Kemudian Mulan mencoba menyadarkannya bahwa dia masih bisa berada di jalan yang benar, dan Mulan membuktikan pada penyihir kalau ada tempat untuk orang-orang seperti mereka. Lalu Muntan meminta tolong padanya untuk menuntunnya ke raja. Tanpa menjawab, penyihir menunjukkan jalan padanya. Di sisi lain, Borikan sedang mempersiapkan cairan panas. Gak lama penyihir datang dan mengatakan kalau pasukannya mendapat perlawanan dari wanita muda yang menjadi pejuang. Kemudian, Borikan melihat Mulan dan mencoba membunuhnya. Namun, sang penyihir rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Mulan. Kita bisa tahu sebenarnya penyihir tersebut tidaklah jahat, karena dia hanya menginginkan pengakuan dari orang-orang sekitarnya. Sesampainya Mulan di istana baru, dia melihat raja dalam keadaan bahaya dan mencoba untuk menyelamatkannya. Tapi Borikan tidak tinggal diam dan langsung menyerangnya. Akibat dari pertempuran tersebut, Mulan harus kehilangan pedang ayahnya yang jatuh ke dalam lahar. Kemudian raja menyemangatinya. Mulan pun bangkit dan membuat rasa keberaniannya muncul kembali. Ketika Mulan berhasil mendapatkan pedangnya Borikan, ia menjatuhkannya. Dengan segera ia membuka tali yang mengikat raja. Namun Borikan masih bisa melepaskan anak panah. Beruntungnya raja berhasil menangkap dan Mulan berhasil membunuhnya. Di sisi lain, Hong Hui dan teman-temannya berhasil mengalahkan pasukan Rourans. Setelah kejadian itu, kerajaan melangsungkan pesta. Raja juga memanggil Mulan dan mengatakan kalau dia berhutang nyawa padanya. Sebagai ucapan terima kasih atas dedikasinya, Raja mengangkat Mulan sebagai pejuang terbaik dan petugas pengawal kerajaan. Namun, karena Mulan merasa bersalah sebab telah meninggalkan rumah, Mulan menolaknya dan ingin pulang. Raja pun berbesar hati menerima keputusan Mulan. Saat ia hendak pulang, Hong Hui mengucapkan selamat tinggal. Sesampainya Mulan di rumah, dia langsung disambut oleh adiknya yang sudah mendapatkan jodoh. Gak lama kemudian, ibu datang memeluknya. Lalu ketika ayah mendatanginya, Mulan meminta maaf karena pedang miliknya telah hilang. Namun sang ayah tidak keberatan karena hal yang terpenting adalah Mulan bisa kembali ke rumah dengan selamat. Gak lama kemudian, Komandan Tang dan prajuritnya datang memberikan hadiah dari raja, berupa pedang yang ditandai dengan pilar kebajikan, setia, berani, jujur, dan pengabdian untuk keluarga. Di samping itu, raja juga masih memintanya untuk bergabung bersama prajurit terhebat sebagai petugas pengawal kerajaan. Mulan telah membawa kebanggaan pada keluarganya, dan film pun selesai. Wih, keren sih Mulan live action ini. Dari sinematografi sampai jalan ceritanya yang menarik banget. Sewaktu kamu rada kecilan dikit, udah nonton yang versi animasinya belum? Gimana menurut kamu? Dalam film ini banyak banget pesan moral yang bisa kita ambil. Yang pertama sih tentang keluarga ya. Mulan rela mengorbankan dirinya agar sang ayah tidak ikut berperang. Terus kita harus yakin dengan diri sendiri selama kita telah berlatih dan berusaha. Sengaja nggak kami sebutin biar kamu komen selebihnya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio! But could you kill him? I'm on the run. I was trying to do something good. Trying to do something good.